Alhamdulillah pada siang pagi kesempatan ini kita bisa berkumpul di suatu tempat yaitu di Masjid Agung Ar-Rahman dalam acara halal bihalal. Kalau berbicara halal bihalal itu bapak-bapak, ibu-ibu, orang Arab juga bingung. Jadi halal bihalal itu bahasa apa? Sebab di Arab pun tidak ada. Jadi halal bihalal itu cuma ada di negara Republik Indonesia. Di negara Arab pun tidak ada halal bihalal. Siapa pencetus pertama halal bihalal di negara kita? Almarhum Presiden Bung Karno. Saya dulu pernah punya cerita dari kakek, karena kakek saya pejuang, Pak. Zaman Syekh Ahmad Khotib Banten. Dulu sedikit cerita nih halal bihalal di negara Republik Indonesia. Karena di negara lain nggak ada. Sampai orang Arabnya bingung, naon i halal bihalal di Indonesia mah aya halal bihalal. Kecuali di Mekah bu ada. Berapa ini tasbih? Kam hadza khamsa riyal halal. Cuma nggak pakai bihalal. Yang ada itu cuma di Indonesia, Pak. Dulu almarhum Bung Karno, ketika setelah penjajah kabur dari negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, Belanda kabur. Anu nyesa bahasa Belanda diurang. Dougans. Itu Dugan itu bahasa Banten doang. Tidak ada di Jakarta Dogan. Sulawesi tidak ada. Jawa tidak ada Dogan. Semua kelapa muda. Nu aya Dogan eta Pak Haji Topik di Pandeglang ngumpul. Rangkas Banten khususna. Gara-garana kumaha? Gara-garana kieu. Dulu Belanda menjajah. Nah, begitu ada perkumpulan, orang dia orang Cihasem. Orang Pandeglang lah guys. Kerkumpul aya Belanda. Ditanya sama Belanda, kamu orang Republik? Kan begitu orang Belanda ngomongnya. Betul Tuan. Kamu tentara, pemberontak? Bukan Tuan. Saya rakyat biasa. Lagi pada ngapain kamu di sini? Ini Tuan, lagi makan kelapa muda. What is kelapa muda? Apa itu kelapa muda? Ya kelapa muda Tuan. Nah, apa kata Belanda? Oh, apakah ini enak? Enak Tuan. Coba, coba. Oh, Doug's Ans. Doug's Ans itu artinya, makna Dugan itu Doug's Ans. Artinya kata Belanda, aku tidak tahu ini. Cek orang Pandeglang, oh budak iya Dugan. Nah ini. Sampai kuari, sampai ayeuna Dugan bae. Orang kata makna Dugan, artinya Dugan bahasa Belanda, aku tidak tahu aing teh nyaho. Jadi Belanda mah eueuh. Doug's Ans. Cek orang Pandeglang, oh budak korek ieu Dougans. Ternyata Doug's Ans itu bahasa Belanda. Dulu ketika kabur Belanda, kabur Jepang. Orang Jepang hebat bu, bisa bikin Toyota, bisa bikin apa, bisa bikin kapal, bisa bikin mobil. Tetap ilmu dibagi sama Allah. Orang Jepang, orang Belanda teu bisaeun nyen comro. Begitu kabur, Bung Karno datang kepada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Begitu datang, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Presiden? Saya sekarang ini mau mempersatukan rakyat Republik Indonesia mengisi kemerdekaan yang telah kita usir penjajah dari bumi tercinta. Melalui apa? Kata Kiai Wahab Hasbullah, udah Pak Presiden, cukup Pak melalui bahasa silaturahmi. Enggak, saya enggak mau kata Presiden Bung Karno. Saya mau minta bahasa yang sangat aneh dan belum terdengar oleh rakyat Indonesia. Karena beliau ini, Yai Hasbullah ini, Yai Sepuh, dia pendiri NU. Begitu langsung istikharah meminta beliau. Oh ya udah, halal bihalal. Emang ketika pas waktunya dilaksanakan oleh Presiden. Tapi makna sebetulnya kalau pengen pas itu al-mu'afah.
Cuma ini keanehan dan keunikan, Presiden Bung Karno ingin suatu kata yang belum pernah terdengar oleh rakyat Indonesia maupun dunia. Ya inilah halal bihalal, sampai di Mekah juga nggak ada, Ibu. Adanya di Pandeglang, adanya di Indonesia ini khususnya umumnya. Maka dalam acara halal bihalal itu berkaitan dengan Idul Fitri. Maka saya mengucapkan pribadi saya kepada bapak-bapak ibu-ibu, minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ja'alanallah wa iyyakum minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir batin, hoyong dihapunten lahir sidaran batin. Kumaha ngahampura. Nah, insyaallah pribados ge atuh jembar lautan manah. Para hadirin hadirat, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak banyak yang saya sampaikan. Hadirin wal hadirat. Setiap manusia yang bermuamalah, artinya yang berhubungan, dan artinya bermuamalah itu yang berhubungan satu sama lain, maka pasti banyak masalah. Dosa pasti aya. Maka orang dititah ku Gusti Allah cepet-cepet taubat. Maka pantas dosa itu terbagi-bagi. Ada dosa hakullah, ada dosa hak adami. Ketika seseorang nanti ditimbang amal perbuatannya di mizan, saudara-saudara sekalian, terawihnya full, puasanya full, sodakohnya full, sholatnya full, tapi kenapa tidak bisa masuk surga? Ketika diperiksa oleh malaikat, oh ternyata punya dosa sama tetangganya atau temannya. Nah ini jangan dianggap kecil. Hak adami justru lebih berat, bapak-bapak ibu-ibu. Sholatnya full, khusyuk, tarawehnya full, sodakohnya full, puasanya tamat. Kenapa tidak bisa masuk surga? Ternyata masih ada sangkut paut dengan tetangga, dengan saudara. Masya Allah. Maka orang wajib minta hampura jeung papada jeung tetangga. Kudu nama dosa orang dibejakeun, kudu nama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hampura Abah Haji, Ibu Haji minta hampura, kunaon? Abdi loba dosa. Terus dosana naon? Terus ulah loba omong. Hampura be. Udah pokoknya saya minta maaf. Ieu ti luhur sausap rambut jeung kotombek-kotombekna. Dihandap sausap dampal jeung rorombeheunana ieu mah hayang dihampura ku Abah Haji. Cek Abah Haji ke heula. Ieu dosa naon? Kalau lamun dibajakan mah ilsin. Nggak boleh malu-malu. Ayo, apabila kamu katakan insya Allah nanti saya ampuni, saya maafkan. Al-hadirin wal-hadirat, kudu nama gitu. Pak Haji dulu malam takbir, inget nggak? Pernah hilang ayam nggak? Bener pernah 13. Oh berarti sia carana gitu mah ya. Ya mohon maaf Pak Haji. Nanti dulu kata Pak Haji, saya maafkan, saya punya kerbau 8, tolong eta kerbau kula pangangunkeun satauneun. Kakarak tadi hampura dosana. Nah harusnya begitu. Apabila kita pernah menzolimi seseorang, baik tetangga maupun yang lainnya, maka apabila pengen diterima tobat sama Allah Subhanahu wa taala harus demikian bapak-bapak ibu. Suami sama istri harus begitu. Harusnya Bu kemarin tuh Idul Fitri setahun sekali. Minta maafnya betul-betul suami sama istri. Sama aja. Istri ke suami. Emang kudu nama Pak urang nu lebih ramai ke ibu-ibu. Karena kemarin ini Bu, bulan ampunan, bulan Ramadan ini banyak bulan banyak ampun. Istri belum kebeli baju, ampun. Belum kebeli daging, ampun. Maka bulan Ramadan itu bulan banyak ampun. Mantap bapak-bapak kerung lagi gitu. Harusnya suami turun sholat sunnah, anak-anak stop. Mohon maaf. Aya naon mak,
Mak nek mamah mau anak mentah hampura heula ka bapak. Nek duaan bae ieu mah. Salaki diukeun, Bu. Diuk. Suamina kieu. Langsung tubruk. Ibu nangis. Dina launan bapak tah. Cerik mentah hampura. Wah, sambil nangis kayak ambulan dah. Mohon maaf Pak, selama rumah tangga dengan bapak mama ini banyak salah. Sering ngarekanan ke bapak sampai katorek sabelah celina ku mama. Gara-gara dicarekanan ku sabab sakitu mama ieu bisi ka surga teh jadi gara-gara boga dosa ka bapak. Jadi poe ieu detik ieu jam ieu hayang dihampura lahir batin ku bapak. Doang serina bae geus lah. Suami sifat istri begitu meminta maaf pada suami. Pamajikan kos kitu minta hampura ka salaki ngajengkang salaki nage. Masak salaki aya ge bapak. Bapak mah komo loba dosa ka mama, belum bisa melaksanakan kewajiban seorang suami. Loba marentah ka mama, loba nganyerikeun ka mama, maka detik ieu bapak ge sarua hayang dihampura ku mama nya mah. Ih aya ge mama. Mama mah komo loba dosa jasa ka bapak baretot ya baheula dulu bapak pernah hilang uang 1 juta eta ku mama dipaling tah. Ampura aja bapak ngomongna eueuh bae duit eueuh pake meuli baju ieu Pak baju nage aya keneh tak kuari Pak masyaallah. Maka detik ieu jam ieu mama mah hayang diampura bisi mama rek ka surga teh jadi karena sholat napul, ibadah napul, kami punya sangkutan walaupun seorang istri kepada suaminya tidak redha, suaminya tidak menghalalkan, maka jadi ganjalan tidak masuk surganya Allah. Ampura mama, aku macet bapak nak, ayah ge bapak. Bapak teh bareto ngomong ka mama, negawe ka Jakarta 3 bulan, padahal bapak kawin deui mah. Anting mama bareto leungit sabelah ku bapak dipaling pakai mas kawin mah. Ayeuna dek ditalak ku bapak kagok geus boga anak 3 mah. Cek pamajikanna tang korak dia. Cing horeng teh bener eta hampura kitu teh ulah eta. Nah, Bu. Gimana, Bu? Lah kan pengen dibebasin, Bu. Dosanya. Akhirnya begitu tuh. Masya Allah. Jadi yang penting ini bu, bapak-bapak, dalam halal bihalalik saling memaafkan. Bagaimana kita kalau dengan sesama mau minta maaf malu atau tidak mampu atau orangnya udah meninggal yang kita dulu zolim pada si fulan ini pernah kita zolimi. Bagaimana caranya? Mau minta maaf kita tidak mampu, malu ataupun bagaimana atau orangnya udah meninggal. Maka apabila seseorang tidak mampu untuk melaksanakan minta maaf seperti yang tadi, fal yukthiril hasanat, maka perbanyaklah kebaikan terus dan bertawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala dan berkeyakinan bahwa Allah menerima tobat kita saudara-saudara. Maka acara halal bihalal ini penting dan harus kompak. Ada yang meminta maaf, ada yang memaafkan. Itu harus kompak. Yang memaafkan ada, yang minta maafnya tidak mau, tidak bisa. Betul. Yang minta maafnya ada, yang mau memaafkannya nggak ada, tidak nyambung. Maka dalam acara halal bihalal ini, mari kita saling memaafkan al-mu'afah. Sebab sifat muttaqin, orang yang takwa, sifat diantaranya wal-afina anin nas. Memaafkan kepada sesama manusia. Nah, maka salah satu ulama mengatakan, orang itu yang paling enak begini, Bu. Ketika mendapatkan nikmat, syukuri. Apa arti syukur? Makna syukur, hakikatnya ibadah. Udah gitu aja. Orang yang pandai bersyukur itu orang yang melaksanakan ibadah. Bukan hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salaki aing menang gaji gede, alhamdulillah. Bukan yang itu. Ketika datang waktu kita sholat, ada kewajiban kita laksanakan. Tetangga minta tolong kita, tolong sekemampu kita. Nah itu syukur, arti syukur itu begitu. Yang kedua, orang itu yang enak. Ketika dapat musibah, belajar sabar. Yang ketiga,
Orang yang paling enak itu ketika orang meminta maaf, kita maafkan. Sebab sifat muttaqin, orang yang takwa di sisi Allah, wal afina anin nas, saling memaafkan kepada sesama. Maka alhamdulillah dalam acara halal bihalal, urang sasarengan, urang bebarengan, siling hampurakeun dosa nu gede nu leutik balangkeun kabeh ku ditu ka sungai. Mudah-mudahan amal ibadah orang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab Allah ciptakan seluruh perkara di dunia ini, enggak ada yang nganggur, teu aya nu nganggur, Pak. Teu aya anu nganggur. Jalma Badung teu anu nganggur ke heula. Rahasiana seueur. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Allah ciptakan seluruh makhluk dan seluruh perkara, tidak ada yang nganggur. Tidak ada yang cuma-cuma. So, Allah ciptakan ular, Allah ciptakan gajah, Allah ciptakan anjing sekalipun najis munggulatuh. Kita tidak tahu rahasianya. Apa rahasianya? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebab ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita hanya setetes saja. Yang sempurna menerima ilmu Allah cuma habibana wa nabiyana Muhammad. Ilmu itu tidak dikasih semua kepada manusia, Bu. Jabatan juga sama, dunia juga sama. Yang Allah berikan kepada manusia yang rata, umum dikasihkan. Cuma 2, bawa pulang ya. Yang Allah berikan kepada kita, yang rata cuma 2. 1, susah. 2, bunga. Cek orang Pandeglang mah. Nah, susah sama bunga dikasih sama hamba. Kiai boga ka bunga, boga ka susah. Pejabat ge sarua, boga ka susah, boga ka bunga. Nu beunghar ge sarua, boga ka susah, boga ka bu. Kita ini identiknya orang susah ndak punya uang, salah. Belum tentu. Kadang-kadang orang susah itu banyak kebahagiaannya dibanding kita. Dia mah tidur di rumah ngorok enak, kurang macan beres kudu rapat. Tuh. Belum tentu kita ini ngomongnya ketika orang tidak punya uang, itu identiknya orang susah. Salah. Tidak setiap orang-orang punya uang itu bahagia. Betul. Betul. Iya, emang benar. Mata kudu boga kieu uang eta lain segala-galana. Duit itu bukan segala-galanya. Tapi ingat segala-gala kudu make. Pinternya tuh. Makanya bapak-bapak bisirek mulung mantu, ya anakna lalaki cari perempuan yang pintar cari duit, cari istri yang pintar cari duit. Maksudnya walaupun uang di bawah sepatu, kapanggih baik ku pamajikan eta mah. Nah itu namanya istri yang pintar cari duit. Istri saya aja pintar tuh Bu Haji. Bu, istri saya pinter. Saya pernah naruh uang dalam kitab. Ketemu sama istri saya. B, apa ini? Saya bilang kitab. Dalamnya kitab. Dibuka langsung. Saya naruh uang tuh 1.300.000. Ya, naon ya. Aduh, bisnis kanyahoan dia. Naon ya? Cek abdi, duit. Duit naon? Saya jawab langsung, duit sial. Sial kumaha? Kanyahoan baik ku dia. Nah kita pe kanyahoan. Pemana dompet eta ku pamajikan duit. Jadi ilmu, jabatan, harta banda tadi bikin kabeh. Nu dibikin 2, susah bunga. Urang sok identik nak jelema teu boga duit susah, salah. Emang lagi kieu. Jelema teu boga duit jeung nu boga duit kaciri Pak punten. Dina diukna kaciri, dengdekna kaciri. Maaf. Betul Bu, orang yang punya uang sama yang nggak punya uang, jalannya pun ketahuan. Orang yang punya uang slow, tapi pasti. Orang nggak punya uang, liar. Ada botol aqua, sepak. Jalan sepayang, sepoyong, ngerokok nage beda. Dalagan nggak dia? Orang yang punya uang ngerokoknya beda. Mohon maaf Ibu. Ini laki-laki yang suka ngerokok nih. Ini ngerokoknya. Itu yang punya uang.
Tapi orang yang nggak punya uang, begini nih. Mereknya itu udah kebakar, Pak. Udah. Nggak beres, tak jelas. Lo batin hutang, tak jelas, Mak. Iya bener. Orang pakai pecinya aja ketahuan. Orang yang punya uang, Bu, sama yang nggak punya uang, pakai pecinya ketahuan. Tahu saya, mah. Loh, Kiai pengalaman, bukan pengalaman, banyak. Nih, pakai peci lain deh, tepok dengan dia. Nanti saya tilai dulu nih, Pak Haji Topik nih. Orang yang punya uang, Pak Haji Idrus, yang punya ketahuan. Kalau orang udah begini nih pakai peci ini. Garuk-garuk belakang, nah pasti lagi pinjam duit. Kenapa Kiai tahu? Pengalaman tetangga saya. Kata istri begini, ada tamu, siapa tetangga? Pas saya gini. Oh, mamang, kata saya begitu, Pak. Kalau balaya, oh abah yang nambah. Buku Kiai, anak ya gawe di Jakarta dagang daging, modal beak, tak moyan nginjem duit 10 juta, be, insya Allah ke mantos lebaran digantian. Waduh, asal kia beres. Menang di lupoy ada tetangga. Ditempok kuring, bikin ayat tamu tetangga, delera, pekin miring tadi ya. Oh miring, bedakan aing hes gitu. Nuka pada kita lunas. Ketahuan lah, orang banyak beda Bu, ya. Nah perlu panjang nih bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah berikan dua, susah bunga. Ilmu tidak dikasih, semua sama Allah. Contoh, kiai aja kiai. Kiai anu hebat tafsir, fikih kurang. Kiai anu hebat tafsir, fikih, hadis kurang. Kiai anu hebat hadis, nahu yang kurang. Tetap ilmu tidak dikasih semua sama Allah. Pejabat pun demikian, jabatan itu nggak dikasihkan oleh Allah semua. Dulu Pak Topik camat, sekarang pindah lagi. Ini bupati, ini camat. Nggak bisa ya bupati ya camat, nggak ada. Ini presiden, ini menteri, nggak bisa, nggak ada. Ya presiden, ya menteri, nggak ada. Ciri jabatan dikasih semua sama Allah. Makanya Anda harus syukuri yang ada. Jangan istilah ada basah, ada kering. Salah. Ini daerah basah, ini daerah kering. Daerah basah lamun kehujanan. Daerah kering kayak di Banjur mah kucai jadi basah. Bagaimana kita nerimanya loh? Walaupun daerah basah. Misalkan kita dikasih uang yang banyak sama Allah, alhamdulillah rumah tingkat, tapi kita sakit-sakitan mulu. Mana? Apa daerah basah? Kering. Syukuri yang ada. Yang enak itu begitu. Cukup 10 menit lagi. Jadi ilmu udah dikasih Bu sama Allah. Jabatan sama enggak dikasih. Betul. Contoh Pak Haji Topik dan ilmu umum, si A hebat matematika, IPS kurang. Hebat IPS, biografi yang kurang. Betul enggak? Nah, apa artinya? Artinya berarti ilmu negeri semua sama Allah. Orang Belanda hebat dulu menjajah kita, Bu. Tapi saya nyin kolecer mah. Aneh kan orang Belanda. Begitu ayah kolecer, wah apa itu yang melintir? Kolecer tuan, apa itu kolecer? Karena lamun ayah angin, wong bum gitu. Disangka bom kemanehna. Langsung dari mana itu mesinnya bisa melintir? Kuat dituar tangkal mahoni na betina. Pajarkan mesin didinya. Orang Belanda gagah nyin mobil hebat, nyin kapal terbang, tapi bisa nyin kolecer. Ilmu nggak dikasih. Jabatan nggak dikasih, harta benda nggak dikasih. Si A mobilnya 2, si B 1, si C mah 3. Si A mobil rumahnya 3 tingkat, tingkat kahiji kotok, kedua manehna katilu berit. Si C 2 tingkat. Nah, apa tujuannya? Allah tingkat-tingkatkan, turun, naik, dan beraneka ragam. Tujuannya supaya jadi abdan syakuro. Hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu. Maka kata Allah, geura beuli atuh orang Paneglang karituan aing cek Allah dina naon? Dina ilmu. Mun anjeun boga ilmu, amalkeun ilmuna sing ikhlas. Ulah karena amplop, ulah karena duit, ulah karena manusia, sing ikhlas bae karena Allah. Kage ketika jelema bener-bener kena Allah, Allah anu ngajamin intan surullah yang surukum. Nah, abdi mah teu gaduh ilmu, boga ge jabatan. Apa kata Allah?
geura beuli jabat karidoan aing. Di mana? Dina jabatan nu ku aing dititipkeun di anjeun. Jabatan alat pancing untuk mendapat keridhaan Allah. Tidak sedikit pejabat pemerintah yang masuk surga gara-gara jabatan anak. Maka kita harus berhusnudzon, bagus sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit, Bu, amal ibadah Imam Ghazali masuk ke surga bukan karena mengarang kitab Ihya-nya, tapi kenapa? Karena sifat peka, sifat dermawan yang ada dalam benak Imam Ghazali. Itu saudara-saudara, makanya rahmat Allah diberikan kepada semua hambanya. Di dunia cuma 99 Allah kasih nanti di surganya Allah. Nah, mantak ulah ngaleletik ibadah. Bisi-bisi mah ridho Allah aya di dinya. Aya jelema buta, ku urang ge bere tak karunya lah, nu buta ieu. Buah-buah mah ridho Allah aya di dinya pasep. Nah, harus teu. Abdi mah jabatan teu RT acan. Boro-boro saya jabatannya RT pun tidak. Punyanya apa? Punyanya harta banda. Cek Allah geura beuli karidon aing dina harta banda nu dititipkeun di anjeun. Harta banda alat pancing untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, abdi mah teu gaduh harta banda, bogana naon? Punyanya bodoh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah ciptakan semua perkara, enggak ada yang cuma-cuma. Maka kata Allah, geura beuli karidhaan aing. Di mana? Dina bodoh anu ku aing dititipkeun di anjeun cek Allah. Wasilah bodoh kudu daek tatanya. Tatanya nak nu bodoh kanu bisa kanu pinter eta keur nyandak karidhaan Allah. Kartos teu? Tuh, boga ilmu alat pancing bikin menang karidhaan Allah asal ngamalkeun ilmu sareng ikhlas. Boga jabatan itu alat pancing untuk mendapat keridhaan Allah. Geura beuli jabatan cek Gusti Allah. Geura beuli karidhaan aing dina jabatan nu ku aing dititipkeun di anjeun. Punya harta banda alat pancing untuk mendapat keridhaan Allah. Punya bodoh abadan kita bodoh. Nah, alat pancing untuk mendapat keridhaan Allah. Wasilah kita bodoh. Kita bertanya kepada orang yang pintar. Bertanyanya kita kepada orang pintar itu sedang mengambil keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Teu aya nu nganggur, Bu. Kartos teu? Ibu kartos. Atuh atos tos kartos mah sakieu bae. Nah, urang siling hampurakeun dosa. Mudah-mudahan dosa orang ku Allah dihampura. Mudah-mudahan orang pejabat Pandeglang khususnya sing jadi pejabat yang abdan syakuro, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan ya Allah kami ini sebagai pejabat abdan kafuro, hamba yang kufur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Mudah-mudahan dalam acara halal bihalal saling memaafkan al-mu'afah, perkumpulan kita, silaturahmi kita senantiasa diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, Ibu, waktunya kan ini hari Jumat. Kebetulan saya pun langsung mau pulang. Mungkin para pejabat juga ya ke kantor ala kadar. Mungkin ya karena Jumat ini waktunya, Bu. Kepengen saya sih jangan hari Jumat. Jumat aja katanya Pak Kiai. Oh betul, enak dah kalau Jumat mah. Saya sebentar, baru sebentar begitu. Jadi mohon maaf kepada para pejabat pemerintah, khususnya Bupati Pandeglang dan Ibu Bupati. Mungkin itulah penyampaian dari saya. Ada manfaatnya ambil. Tidak ada manfaat jangan diambil. Sekian, kita tutup doa. Doa dulu, Bu. Enggak. Oh, enggak. Mudah-mudahan Pandeglang jadi kota yang berkah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa taghlaqu bi anna babas syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ij'al baldatana hadza Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal qahta wat ta'un wal amrad wa jami'al asqam wa su'al fitan waz zalazina waz zalazila waz zina war riba wal mihan wal fahsya wal munkar an baladina hadza Indonesia khassah wa an qaryatina Banten hadhihi khassah wa an qaryatina Pandeglang hadhihi khassah
وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf Ibu Bupati dan para pejabat Kabupaten Pandeglang atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sebetulnya saya malu, makanya jangan ngundang saya aja. Di Pandeglang banyak balik yang lain, Bu. Jadi itu yang ngomongna kuring mah kumanya. Asal di hadapan pejabat, serius, deg-degan. Takut salah, Bu. Jadi takut salah gitu. Sakitu anu kapiatur, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.